Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil abrar wa adzaban lil fujjar wa yanquluhum min daril kaddi wal ghurur ila daril qarar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul ghaffar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Nurul Anwar wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilihi ma'al yusri wal ihsan. Amma ba'du. Para habaib yang saya banggakan dan saya muliakan, Al-Habib Zahir bin Yahya dari Cirebon, guru kami juga Al-Habib Umar Mutahar. Beliau seorang dai Allah dan juga keluarga besar Kiai Haji Shodiq Suhaimi. Hal ini adalah akhinal karim Kiai Haji Labib Shodiq Suhaimi dan beserta adik-adiknya. Bahwa Kiai Shodiq itu putra dari Kiai Haji Suhaimi. Kiai Haji Suhaimi anak pertama, yaitu adalah Bapak Haji Soleh Suhaimi yang di Brebes wonten Kauman. Adipun inggih punika Nyai Hajah Shodiqah dinikah kali uwanipun kula Kiai Haji Idris Al-Hafidh. Rayinipun Kiai Haji Shodiq Suhaimi inggih punika beliau berusia 87 sebab lahir tahun 1933. Usianya kalau Hijriah mungkin sudah 90, tapi Masehi 87. Kemudian punya adik lagi yaitu Haji Sofi yang di Brebes kota. Adiknya lagi adalah Hajah Sofia, dinikah dengan Kiai Aksol Amri wonten Sindang Laut. Insyaallah keluarga Kiai Haji Mas Duki Hasanan termasuk ponakan Kiai Haji Mas Duki Ali guru kami. Kemudian adiknya lagi adalah Haji Son Haji Nek Khalil. Yang terakhir adalah Sofana, ada di Tuban. Jadi anak cucu Ambari tinggal 2, Sofana dengan Salimah, yaitu ada di Tegal, ikutnya Kalikang Sagawe. Dan Kiai Haji Suhaimi punya istri adalah bibi mak saya dari Lumragi, Nyai Hajah Huzaimah. Dan Kiai Suhaimi itu muassis pondok pesantren tahfidz. Konon diceritakan bahwa Kiai Suhaimi setiap minggu khatam mengelilingi desa Bedak. Khatamannya mengelilingi desa Bedak. Tujuannya ingin supaya benda itu menjadi bundu, yaitu bendera. Ini yang kenal akhinal karim Dr. Abdul Ghafur. Beliau selaku Katib Suriah. Lama masa pandemi itu saya ketemu dengan beliau di kantor. Luar biasa beliau. Kalau saya biasa di luar. Nah, di situ bahwa Kiai Haji Suhaimi
itu berjalan sama dengan Kiai Khalil. Kiai Khalil itu ayahnya Nyai Maryam. Nyai Maryam itu ibunya Kiai Haji Masruri. Ya supaya kenalin ada ta'aluk dalam zuriyah itu. Anak pertama Kiai Khalil adalah Kiai Haji Fadhoni, yaitu mertua dari Kiai Najih Maimun. Itu juga mukim di Luwung Ragi. Beliau hafidul Quran. Setiap bulan Ramadan satu khataman. Kiai Fadhoni maca pembuangan. Saya muridnya, sering dipendung. Guru mbiyen niku maca kol-kolah kurang pas pendung. Mudah itu ismam itu, pleat orang genah. Jadi yang jelas, Kiai Haji Fadhoni punya adik Nyai Maryam. Nyai Maryam punya putra yaitu Kiai Masruri dengan Nyai Masnuna, sudah mangsul datang rahmatullah sedangkan. Terus Kiai Fadhoni kagungan putra pertama iki punika Nyai asal nama itu adalah nama sebelum lahir itu Mas Fufah. Terus Haji menjadi Sofatun Nisa, Ulfatun Nisa. Jadi Kiai Masruri dengan Nyai Ulfatun Nisa tunggal cucu. Jadi Kiai Khalil punya putra Fadhoni, kemudian Maryam punya putra Kiai Haji Masruri. Terus Kiai Sodik itu putra Kiai Suhemi itu manggil Kiai Khalil mamang. Ditemukan putra Kiai Suhemi ditemukan dengan putu Kiai Khalil dari Kiai Haji Fadhoni hafid. Maka insya Allah saya itu pernah melihat salah sekalipun Quran tafsir Munir Lin Nawawi. Kalau tadi Kiai Haji Dr. Abdul Ghafur menciptakan Syekh Ramdan Al-Buti, saya itu melihat bahwa hukum wa abna hukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariyadatan min Allah. Secara teks saya nggak bisa memahami dengan sepenuhnya. Bapak ibumu dan anak-anakmu, kamu sebenarnya tidak tahu mana yang lebih bermanfaat di antara mereka. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ternyata ditafsiri oleh Imam Abdullah Ibn Abbas, apabila abah, seorang abah itu ingkana aba'u arfa darajatan fil jannah rafa Allah waladahu ilaih. Apabila ada seorang ulama atau orang soleh, seorang mukmin, itu amaliyahnya derajat surganya lebih tinggi, maka akan menggandeng putra-putranya. Itu akan ditarik. Maka kadang-kadang anaknya kiai pada waktu abahnya masih hidup, kadang-kadang kelihatan nakal, tapi saya benar nakal, mencontohkan manusia itu tidak sepenuhnya apik dari awal. Yang tadi kan ada ayat wa idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi menunjukkan bahwa Allah Ta'ala luar biasa. Tidak hanya alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afinan nas, tapi juga ada orang yang berbuat jelek. Artinya untuk mencontoh orang tadi yang disampaikan oleh Kiai Abdul Ghafur,
katanya begal menjadi wali. Ada sampean kerumune begal tok tadi nyoba-nyoba tak begal kok jadi wali. Nggak begitu, salah paham. Maka kayak Abdullah tadi saya menyindir. Jadi untuk birrul walidin setelah orang tua tidak ada, itu memang ada sahabat bertanya, apakah masih ada? Untuk kewajiban kami pada orang tua atau salah satunya, soalnya ibu bapak sudah meninggal. Jangan Nabi, yo masih ada. As-sholatu alaihim, melakukan sholat untuk orang tua. Saya mengambil as-sholat gimana doa, tapi di bawahnya ada al-istighfaru lahuma. Insya Allah bisa sholat dikodoni apabila orang tua ada di rumah sakit kemudian tidak bisa sempurna sholat. Kalau ingin birrul walidain, kodok yang untuk orang tua. Masalah khilafiyah orang urusan sing penting nek sampean pengen dadi wong sing birrul walidain, tinggalane wong tua dikodoni. Tapi sampean boro-boro ke wong tanyong ora tau kodo atau gitu. Jangan. Yang kedua adalah istighfar. Mari ini dalam bentuk seperti ini adalah istighfar, mohon ampun. Dan Kiai Sotik tadi, masalah Kiai Sotik saya tahu persis. Kalau saya ponakan sini diomongin, sering dialem, saya macam-macam. Saya bangun masjid di Brebes, beliau tandang setiap minggu 1 kali, kadang 2 kali. Telaten datang keluar lagi, sampai yang saya kadang ya Allah, kok wong tua kok yang waktu itu sekitar umur 55. Waktu itu saya bangun masjid di Lugagi 91. Besok men, pon bendahara wes. Maaf pengaji, kalau orang duit dari bendahara mau dicokot, ya bisa nih bendahara sugi, biasanya nyelidingin. Tapi orang duit hati-hati. Nah itu sampai selesai. Mengaji splitnya kurang aja. Ayo, mari faturisi. Ini mobil sendiri. Ya, split bukan kurang. Semua tandang, ulang besi langsung. Saya diajak ke Tegal. Saya kenal material-material sabab Kiai Haji Sotik. Pak Haji Jafar kenal, Pak Haji Faturisi. Kiai Masuri pun itu. Yang mengenalkan material-material ya Kiai Sotik. Setelah pengalaman ya tinggal meneruskan. Kiai Sotik, maaf nggih, boten ngadu-ngadunya, boten teng Brebes teng Luragi mawon. Pinten bau mawon sawahe. Saya hormatkan barang itu Haji Ambari itu punya anak pertama Aminah, Maryam, Arif, Zahro, Huzaimah. Maryam mbahnya saya. Huzaimah mbahnya Kiai Sotik. Kiai Labib. Yang monggo. Maka secara ini, maka dalam hadis saya tidak tahu rawinya, yang penting ada al-hadis. Tapi saya percaya itu dalam Bughiyatul Mutasyidin. Man warrakha aw arrakha mu'minan faka'annama ahyahu. Wa man qara'a tarikhahu faka'annama zarahu wa man zarahu istawjaba ridwan Allah fi ahlil jannah aw kama qala. Barang saya bikin tareh itu riwayat hidup. Mangkob dalam bahasa Arabnya jamaknya manaqib. Siapa orang yang bikin riwayat hidupnya seorang mukmin walaupun isti'am. Mukminan itu menakirah, yuradi bil khas. Sebab lafaz hadis bisa ditaksis oleh Quran. Quran bisa ditaksis oleh hadis. Waktu saya ngaji di pondok, sumal kitabu bil kitabi khassasu wa sunnatun bi sunnatin tukhassasu wa khassasu bi sunnatil kitaba wa aksus ta'mil yakun sawaban usul fikih. Jadi ulama itu bisa mentaksis Quran, ditaksis dengan Quran. Dan juga sunnah hadis dengan hadis. Dan juga sebaliknya, hadis ditaksis oleh Quran, Quran ditaksis oleh hadis. Maka man warrakha mu'minan, mukmin yang mana? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi mukmin yang punya tawakal, apabila ada suara adzan, bergetarlah hati kita. Kemudian dibacakan Al-Quran menjadi tambah iman kepada Allah Ta'ala, tawakal. Ya para aulia, para ulama, para kiai-kiai dan para ustadz yang tawakal. Nah, ini bisa dibikin sejarah. Maka barang siapa yang bikin sejarah, berarti orang itu menghidupkan, seakan-akan menghidupkan orang itu. Maka perlu Kiai Sotik, Kiai Labib, gawe sejarah Kiai Sotik, saya ikut juga. Jadi telungnya marah-marah, tapi 2 menit saja sudah bongkong. Saya bergaul lama sekali dengan beliau, bolak-balik ngalung. Anu men, nopo Jawa Tengah lo M telu. Sinten? Makmun, Maimun, Mas'ud. M3. Bolak-balik kan. Maka apa yang disampaikan oleh Habib Umar Mutahar niku sering tak undang nyong ora tekan. Niku memang Habib Umar luar biasa nih. Anda pernah cerita tentang pondok pulau niku. Anak santri datang. Ada datangnya wena suku orang belum tahu pendung. Sangin jengkel si wakit dalai sambel. Si wakit dalai sambel. Nah, Kiai kono kan kami sih dalanan pengimaman. Begitu subuh. Nah, jare santri mungkin ke Habib Umar lah, sing dadi santri ku ndian wae. Lha critane ngeten langswas beres. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Iya kan wis mulai pedes. Jare santrine sami itu diudunaya saking Habib Umar. Begitu wah kita beres ya. Batal. Kayak ini mikir, kayak nggak usah bisa surat perangkat apa ya. Walau pinter. Jari Habib Umar, kiai lah kasih salah. Jebelin nyebutin surat wasyamsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duha. Wal qamari idza tala. Perangkat enteng. Niki jadi cerita orang soleh ini seakan-akan menghidupkan dan tanzilur rahmah, turun rahmatan. Kiai Sotik menyangkan ikut diongkol ridho kabeh walaupun ngantuk ridho kabeh. Dan barang siapa membaca tarikhnya orang mukmin seakan-akan berziarah ke makbarahnya. Barang siapa yang berziarah di makbarah orang mukmin itu istawjaba ridwanullah, ada pikantu berhak mendapat ridhonya Allah. Dan sampai mau berjanji mau simpul duror walaupun sampai durung kenal sumber makbarah kanjeng Nabi, ya di samping ini corona orang bisa mangkat. Niki nuwun sewu nek sampean maca manakibnya, maca sirahnya Nabi, apa tibai berjanji dan simtuturat, sampean seakan-akan berziarah mriku. Dan barang siapa membaca manakibnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abi Hasan As-Sadi, Imam Syafi'i tadi Kiai Labib menyampaikan, ini seakan-akan berziarah kepada Syekh yang dicilakan itu. Dan orang yang berziarah mendapatkan ridhonya Allah. Allahumma pun sak manten mawon. Tapi kawula tetap boten wantun nutup doa. Masih ada Habib Thohir, ada Habib yang lain. Oke, semanten mawon bahwa semuanya ini adalah ngalam barokah, tabaruk. Mugi-mugi mawon kula keluarga ya Habib menyampaikan bukan mengada-ada. Kiai Sotik bener Pak. Ijazah dalail khairat teng bapak kula. Niku kadang semua ijazah semua dari Kiai Makmun. Nah, niku dalail. Nek ada bangunan maca dalail. Malah kadang satu hari 3 kali dalail. Niku nek gadah karep. Nek Quran bener 4 hari 3 hari 4 hari khatam. Moga-moga aja mau ngosing ganti ngaten sing wis tobat Ananda Akom.
dan seluruhnya anak-anak cucunya akan mengikuti. Maka apabila yang tinggi itu anaknya, maka yang ditarik adalah kedua orang tuanya. Itu dalam ayat tadi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih dan mohon diampura dosane sedanten lan kebaikannya insyaallah. Yai Sotik masyaallah. Dan termasuk Nyai almarhum niki pada waktu meninggal setengah tahun, orang benda bermimpi ibunya ini, abae kau orang teka-teka nyong wis kepenak nemen enak orang teka-teka gitu. Jadi ibunya ibu tanya, siapa sih kayak Fafon? Satu hari khatam, satu hari sudah ilham, sudah ketemu. Dan Kiai Sotik pun sudah ketemu dengan abahnya Kiai Haji Suhaimi. Insya Allah buatan kulo ngaku-ngaku inkisaf buatan. Insya Allah sudah ketemu dan akan ditemukan dengan kedua orang tuanya. Al-haq nabi dzurriyyatan wa ma'alam nahum min ablim syai kullu mri'in bima kasaba. Ya kula cakap setan wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.